Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi, Guru Solutif. Selalu optimis, luncurkan tips dan inovasi. Pada kesempatan kali ini, Umi akan membahas 8 hal yang dilakukan oleh penata properti pada tahapan praproduksi. Seperti kita tahu, terdapat 3 tahapan produksi ya. Nah, kali ini Umi akan membahas 8 hal yang dilakukan penata properti pada tahapan praproduksi saja. Yuk kita lihat. Pertama yang dilakukan adalah membaca naskah. Ada 3 hal yang harus dilakukan saat membaca naskah. Pertama adalah membacanya dengan seksama, yang kedua adalah menggarisbawahi, yang ketiga adalah membuat coretan. Umi akan tunjukkan di sini ada contoh naskah yang sudah Umi baca, kemudian digarisbawahi propertinya, dan kemudian diberikan coretan-coretan yang kira-kira properti yang tidak ada di naskah. Langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang penata properti adalah membuat bedah naskah atau bisa juga dalam bentuk daftar tabel properti. Apa yang sudah dilakukan ketika tadi membedah naskah? Kita sudah menggarisbawahi properti yang dibutuhkan, kita juga sudah membuat coretan tambahan propertinya. Nah, semuanya ini kita cantumkan di dalam tabel properti. Langkah ketiga adalah mencari referensi. Dari semua properti yang sudah dicantumkan dalam daftar properti, maka tugas berikutnya adalah penata properti mencari referensi yang kira-kira berkaitan dengan properti yang dia harus cari. Misalnya, ketika dia membutuhkan vas bunga, kira-kira vas bunga yang seperti apa? Dia dapat mencari referensi dengan cara browsing atau dengan cara dia mencari ke tempat-tempat yang menyediakan vas bunga. Langkah yang berikutnya adalah menyamakan persepsi. Namun sebelum menyamakan persepsi ini, seorang penata properti harus sudah melengkapi daftar tabel yang tadi sudah dibuat. Terdapat tabel spesifikasi. Di sanalah semua properti yang dia dapatkan dari hasil browsing itu dicantumkan di dalam spesifikasi, atau dapat juga dicantumkan dalam bentuk foto hasil browsing sehingga memudahkan kru yang lain untuk mengetahui seperti apa properti yang dibutuhkan. Dalam pertemuan ini, penata properti menyampaikan properti apa saja yang sudah dia dapatkan dari hasil browsing dan hasil bedah naskahnya. Nah, mungkin saja dalam pertemuan ini terdapat perbedaan pandangan, di mana seorang sutradara misalnya menginginkan vas bunga berbahan plastik, namun penata properti mencantumkannya berbahan tanah liat. Nah, disinilah kemudian disepakati properti apa yang nanti akan muncul di dalam program televisi ataupun film. Langkah berikutnya adalah hunting properti. Setelah semua daftar properti disepakati bersama, maka tugas berikutnya adalah melakukan pencarian properti. Seorang penata properti dapat mencari properti baik itu lewat meminjam, apakah itu membeli, apakah itu membuat. Nah, kemudian setelah dia dapatkan semua properti yang dibutuhkan, dia kemudian mencek ulang daftar yang sudah dia buat, karena barangkali dari hasil hunting terdapat properti yang tidak ditemukan. Langkah berikutnya adalah pengajuan kebutuhan properti. Pada tahapan ini, seorang penata properti menuliskan properti-properti apa saja yang sudah dia temukan dari hasil hunting. Dalam proses ini, dia dapat membandingkan daftar properti yang dia buat sebelumnya dan kemudian merevisinya sesuai dengan properti yang dia temukan pada saat hunting. Di dalam daftar ini juga terdapat daftar biaya, sehingga penata properti dapat mengajukannya kepada produser dan dapat segera merealisasikannya. Langkah berikutnya adalah tahap persiapan, di mana seorang penata properti merealisasikan daftar properti yang sudah dia buat. Apakah itu dengan membeli properti tersebut, atau kemudian apakah dia meminjam, atau juga dapat menyewa properti-properti yang dibutuhkan. Tidak lupa ada satu lagi, yaitu membuat properti. Nah, keseluruhan properti ini harus selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh seorang produser. Banyak sekali ya properti di sini. Nah, ini sebagai contoh properti-properti yang dibutuhkan sesuai dengan naskah telah dikumpulkan oleh seorang penata properti. Langkah yang berikutnya adalah membuat label. Jadi label ini dibutuhkan untuk kita tempelkan di properti-properti, dan label ini kita tuliskan dari mana asalnya, siapa pemiliknya, dan di mana tempat menyimpannya, sehingga ketika harus mengembalikan seorang penata properti akan mudah.